silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di ini sesi pembukaan dari kelas intensif pengasuhan yang akan diadakan selama 3 bulan ke depan, selama bulan Juni, Juli, dan Agustus. Di kelas pembukaan ini seperti apa ya, saya pandang apa yang mau dibahas di kelas berikutnya, di kelas intensif bagi yang masih ragu-ragu mau ikut. Dan apabila ada teman dari teman-teman sekalian yang mau ikut tapi tidak bisa daftar karena pendaftaran sudah ditutup, bisa nanti langsung DM aja sekitar hari Kamis ya, hari Kamis untuk DM ke media belajar bareng Bu Pinan, nanti akan dikirimkan link untuk rekamannya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya langsung serahkan ke Bu Pinan. Oke, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatel. Oke deh, saya share screen langsung ya. Jadi ini lumayan padat ya teman-teman, ada berapa ya? Ada 31 slide ya. Bismillah, alhamdulillah. Selamat datang teman-teman di kelas sesi pembukaan ya dari kelas intensif gitu. Jadi memang ini pertama kali kita ngadain kelas intensif yang sampai 3 bulan. Jumlahnya itu 9 pertemuan, 10 sama ini ya, dengan total jam yang akan kita pelajari itu sekitar 18 sampai 20 jam gitu. Bisa lebih juga gitu ya. Nah, jadi memang kelas intensif ini adalah sebuah kelas yang benar-benar kita belajar dari dasarnya banget gitu ya, belajar dari sebenarnya prinsip dari pengasuhan itu tuh seperti apa gitu. Jadi kita nggak akan bahas secara teknik seperti tantrum, seperti toilet training, menyapi, dan lain-lain. Tapi bagaimana kita itu membuat environment ya yang sehat gitu ya dalam pengasuhan gitu. Nanti saya akan jelaskan kira-kira elemen apa aja sih, faktor apa aja yang bisa kita usahakan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu ya, ini kira-kira intensifnya tuh seperti apa sih? Nah, kurang lebih akan gambarannya ada di sesi 1 ini, jadi silakan kalau misalnya mau ikutan sesi selanjutnya langsung setelah ini daftar ke Mbak Karin ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang perkembangan anak gitu. Oke, jadi di dalam perkembangan anak ini yang mau saya bahas itu bukan perkembangan atau milestone yang ada di buku KIA ya. Anggapan saya ya, kita semua tuh sudah punya masing-masing pegangan, entah itu dari aplikasi atau dari buku gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas motorik kasar, motorik halus, sosial emosional, dan juga bahasa. Karena untuk tahapan yang dari lini itu, dari sisi itu harus sudah punya pegangannya, harus sudah ada masing-masing, entah itu ditempel di kulkas, ditempel di dinding, atau dikekep di handphone gitu ya, harus punya masing-masing. Nah, di sini yang mau saya share adalah tahap perkembangan yang memang agak jarang dibahas gitu ya. Yang pertama tuh tahap psikososial. Ini yang dikemukakan oleh Erik Erikson, di mana pada kelas intensif ini kita akan bahas ya beberapa tahapan psikososial, bukan cuman anak doang, karena sebenarnya tahapan psikososial itu berlaku dari seorang manusia itu baru lahir di dunia sampai lanjut usia gitu. Jadi itu akan kita bahas terus. Itu akan sering banget kesebut dan sering banget kebahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, jadi di sini tahapan psikososial itu ada trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, inisiatif versus guilt gitu ya. Nah, sebenarnya kalau trust versus mistrust itu 0 sampai 18 bulan sebenarnya ya.
Cuman biasanya anak 18 bulan sudah memperlihatkan sisi otonominya, sudah punya otoritas atas dirinya sendiri, gitu ya. Oke, dimulai dari trust versus mistrust. Jadi kita tuh untuk ketika kita tahu anak kita ada di tahapan mana, kita ada di tahapan mana, suami kita ada di tahap mana, orang tua dan mertua ada di tahap mana, harapannya kita bisa paham bahwa setiap tahapan itu kan ada ciri khasnya ya. Kayak misalnya 6 bulan, ciri khasnya 6 bulan itu dia akan seorang manusia itu akan belajar untuk duduk sendiri gitu kan ya. Ketika 6 bulan itu anak itu akan mencoba mengambil dan menggenggam benda-benda yang ada di sekitarnya. Terus juga biasanya nih ciri khasnya itu kalau dipanggil harus noleh gitu kan. Nah, kira-kira nih apa ya ciri khas dari masing-masing fase dari tahapan psikososial ini, di mana setiap tahapan itu merupakan batu pijakan atau sebuah bekal untuk akhirnya dia nanti ke tahap selanjutnya. Yang diharapkan itu kita ada di sebelah kiri, ya. Nah, kalau misalnya tahapan ini tidak, maksudnya kurang optimal, bisa jadi di sebelah kanan. Tapi bukan berarti kalau udah di sebelah kanan itu sifatnya udah fix gitu ya, jadi bisa banget diperbaiki. Jadi kalau trust versus mistrust ini adalah anak kuncinya ya, anak itu punya ciri khas dia tuh butuh sekali sama namanya kelekatan ya. Jadi saya ceritakan dulu, saya harus ceritakan ini. Jadi anak itu kan terbiasa sama keteraturan ya ketika di dalam kandungan ibunya gitu ya. Semuanya tuh teratur, semuanya terjaga, semuanya aman. Jadi dia mau bergerak, dia bebas. Karena di situ ada cairan amnion. Ya, dia mendengar suara-suara yang tidak terlalu bising. Karena di situ ada peredam suara. Jadi cairan amnion atau cairan ketuban tuh juga berfungsi meredam suara. Sehingga kalau ada suara yang jeder kayak gitu tuh, yang anak dengar itu ada bariernya gitu ya. Jadi yang dia dengar juga suara-suara yang teratur ya. Bunyinya itu yang nggak terlalu berisik intinya gitu. Gerakannya juga gampang gitu ya. Kemudian gelap atau remang-remang gitu kan ya. Karena kan balik lagi cahaya itu ada barriernya dari perut mamahnya gitu. Kemudian suhunya juga sangat terjaga, hangat. Ya kan, yang dia dengar juga suara detak jantung mamanya, suara mamahnya ngobrol sama papahnya ya, terus belum lagi yang dia rasakan tuh juga kan perasaan yang dirasakan oleh mamanya. Jadi memang perasaan kita ya, kondisi mental kita, perasaan kita ketika hamil itu akan berpengaruh juga ke kesehatan mentalnya janin nanti gitu. Kemudian dia lahirlah ke dunia ya, lahir ke dunia atas izin Allah, baik itu sesar, operasi ataupun pervaginam, di mana di situ akan ada banyak sekali trauma atau hentakan. Jadi bukan trauma yang gimana-gimana, maksudnya hentakan yang tiba-tiba dia kegencet istilahnya gitu ya, keluar dari tempat yang sangat sempit gitu kan ya, terus tiba-tiba dia langsung ngelihat berbagai macam cahaya silau gitu ya, mendengar berbagai macam suara-suara yang bising, terus dia disentuh oleh berbagai macam tekstur, entah itu handuk, entah itu tangan dari dokter dan tenaga medis dan lain-lain. Di situ adalah pertama kalinya terjadi keteraturan yang terganggu. Jadi di situ anak cemas gitu ya. Kalau kita lihat lagi, semuanya yang saya pelajari ya, semuanya tuh linear, istilahnya tuh terintegrasi dan ada benang merahnya. Jadi ketika kita belajar tentang anak yang baru lahir, newborn, perinatologi gitu ya, semuanya itu akan merekomendasikan kedekatan antara anak dengan ibunya. Contoh, inisiasi menyusui dini, ya kan? Jadi begitu sesegera mungkin anak setelah lahir langsung ditaruh di dada mamahnya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, itu tujuan utamanya itu sebenarnya bukan untuk memberikan anak ini nutrisi sebenarnya, tapi untuk semacam mengembalikan supaya menurunkan kecemasan itu ya, kayak menurunkan, aku tuh aman loh di sini,
gitu. Oh, ini nih mamah loh di sini ya, kayak gitu ya. Jadi menenangkan antara ibu dan anak ini dari keterpisahan sementara ini tadi. Ingat juga kan ada skin to skin ya, metode kangguru, rawat gabung, direct breastfeeding, menggendong ya, terus juga bobok bareng mamah papahnya. Terus ketika anak ini ketika yang namanya ASI itu akan diberikan semaunya anak. Jadi kapanpun dimanapun dia mau pengen menyusui, itu di situ harus kita cepat untuk memfasilitasi gitu ya. Jadi prinsip dari ketika anak ini di fase trust versus mistrust adalah ketika anak ini menangis atau butuh apa-apa, kita harus cepat ya, cepat. Misalnya dia nangis karena apa nih? Popoknya basah kah, ngantuk. Termasuk ketika anak ini butuh untuk dibantu meregulasi dirinya ya. Biasanya kan 1 tahunan ke atas anak udah mulai merasakan yang namanya temper tantrum. Ya, tentu saja itu dia kebutuhannya berbeda. Penanganannya berbeda dengan ketika dia lapar. Ya kan? Nah, jadi memang di sini orang tua benar-benar kita belajar mengobservasi kira-kira kebutuhan anak aku pada saat itu gimana. Jadi kelekatan dulu. Nah, dengan seperti itu, dengan dia merasa aku tidak sendirian di dunia ini, ada pelindung, ada mamah papahku di sini gitu ya, itu akan menjadi bekal dia untuk ke stage selanjutnya, yaitu otonomi versus shame and doubt. Di mana di usia ini 18 bulan ke atas ini anak udah mulai punya otoritas. Ciri khasnya seperti apa? Nah, ayo mandi, nggak mau. Jago banget ngomong nggak mau, jago banget nolak, jago banget ngebangkang istilahnya ya, mau-maunya dia. Terus kalau dia mau sesuatu harus saat itu juga pokoknya. Nggak mau nunggu, nggak mau antri, rebutan mainan gitu. Di situ dia anak ini baru punya rasanya sensasi bahwa aku tuh punya otoritas atas diriku sendiri gitu kan ya. Di mana sebenarnya ini merupakan bekal sampai dewasa. Jadi stage otonomi ini merupakan fondasi dari ketika orang dewasa ini mampu membuat keputusan-keputusan atas dirinya, gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi, di sini kan orang tua benar-benar harus di tengah-tengah kita tuh ya, di tengah-tengah. Kita tidak jadi permisif, karena ketika kita menjadi orang tua yang permisif, anak-anak juga bisa menghambat perkembangannya. Ketika kita menjadi orang tua yang otoriter, keras gitu ya, otoriter, pokoknya kata mama enggak ya enggak, pokoknya gitu ya, tidak menghormati otoritasnya anak, di situ juga bisa menghambat perkembangan. Jadi di tengah-tengah gitu, karena balik lagi kita nggak bisa memungkiri memang anak ini sudah punya otoritas, dan di situ itu akan terus berkembang. Jadi kapan ya anak ini begini, berakhirnya kapan? Makin gede dia akan makin punya otoritas, dia akan makin pengen berpendapat, dia pengen didengar. Nanti kita akan belajar tentang kebutuhan-kebutuhan anak ya. Nah, tentunya di sini orang tua, anak-anak kan belum bisa ya, di bawah 7 tahun itu mereka belum bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, dan lain-lain gitu ya. Karena otaknya seperti sponge, semua informasi yang ada di lingkungannya itu menjadi tanpa difilter itu akan masuk otaknya istilahnya gitu. Nah, disinilah orang tua yang harus membatasi. Gitu, membatasi mana yang oke aku fasilitasi, mana yang harus dibatasi. Ya. Kemudian inisiatif versus guilt. Di sesi ini, di fase ini, anak-anak udah mulai sangat berpikir kritis ya. Ditandainya dengan apa? Semua ditanyain, kenapa begini, kenapa begitu, ini apa? Ini kenapa harus begitu? Kenapa ya awan itu di atas? Kenapa hujan itu turun, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu kan ketika anak ini bertanya, itu kan dia butuh yang namanya percaya diri. Dia butuh tahu dulu, butuh secure dulu, butuh aman bahwa orang yang ditanyakan ini tidak akan mendengarkan dia, gitu kan ya. Ketika dia bertanya ini kan dia harus mengumpulkan keberanian dulu, gitu. Nah, di sini kalau misalnya sesi-sesi atau stage sebelum-sebelumnya ini tidak terpenuhi, ya, tidak ada bekal dari situ, ya, jadinya nggak optimal gitu ya. Jadi di sini dia, ya udah iya, ya udah, aku
penurut misalnya gitu, atau kebalikannya dia akan menunjukkan ya kode sangat dengan perlakuan yang sangat-sangat menantang karena dia pengen didengar, dia pengen ayo dong perhatiin aku dan lain-lain gitu. Ya, oke. Jadi kurang lebih itu. Nanti kalau tahapan psikososial yang lain kita di sesi lain ya. Nah, kemudian di sini kita akan pahami perkembangan otak. Minum dulu. Ini anggaplah sel otak ya teman-teman ya. Dimana di sini pastinya teman-teman paham bahwa intinya tuh 6 tahun pertama itu adalah golden period ya dari perkembangan otak ya, volume otaknya anak tuh sama kayak orang dewasa ya, jumlah selnya, dan di mana nanti dan istilahnya gini deh, intinya perkembangan otak di 0 sampai 6 tahun itu irreversible sifatnya, di mana itu nggak akan diulang ya, one way, cuman satu kali saja. Dan kalau ditanya kapan ya, kapan sih perkembangan otak itu dimulai adalah ketika baru hamil. Ketika kita tahu ada 2 garis biru di tespek ya, dan mulai dari situlah perkembangan janin ini akan berkembang terus gitu. Jadi di minggu ke-4, minggu ke-5 ya, itu sudah mulai berkembang. Di mana di usia 2 tahun sampai usia 2 tahun, 1000 hari pertama ya. 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu kan bukan dimulai ketika dia lahir, tapi ketika dia hamil gitu. Ketika dia di dalam kandungan mamahnya kan gitu ya. Jadi memang ketika 2 tahun itu selnya itu akan terbentuk, perkembangan otaknya akan terbentuk sekitar 70-an%, 75-an% gitu ya. Nah, nanti ketika 3 tahun itu 85% gitu ya, sampai akhirnya sampai ke 95% itu di usia 6 tahun gitu. Nah, pertanyaannya tentu saja, karena kita udah tahu ini one way, perkembangan otak itu hanya 1 kali, di mana di sini tentu saja kita pengen dong perkembangan otaknya optimal. Ya, kalau misalnya kita di sini lihat ya bagian-bagian otak. Yang pertama, gimana supaya sel otaknya ini bagus ya kan, berkualitas ya kan. Nah, maksudnya dendritnya, badan selnya, nukleusnya gitu kan ya, terus selubung mielinnya ini bagus lah, cakep gitu ya, kondisinya bagus, optimal gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Disitulah kita optimalkan nutrisi ya, dari nutrisi. Jadi dari asupan kolesterol, terus habis itu karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, di situ pelajarilah nutrisi ya, karena itu bisa membuat kualitas dari perkembangan otaknya ini. Itu terus dijaga gimana supaya si nutrisinya ini anaknya, maksudnya peredaran darah ke otaknya lancar gitu ya, tidak ada anemia defisiensi besi, kalaupun ada ya ditanganin gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya dari nutrisinya gitu. Nah, kemudian yang menjadi penentu istilahnya tuh yang menentukan anak itu cerdas ya, kognitifnya dan lain-lain gitu ya. Itu di sini nih teman-teman. Mana sih slide ini? Nah, sinaps. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain itu harus ada hubungan. Ya, ada hubungan antara satu dan lainnya, sehingga nanti ketika kita bergerak gini-gini ya, sebenarnya itu adalah perhubungan antara satu sel otak dengan sel otak yang lain gitu. Sayangnya mau dikasih vitamin apa tuh DHA 3 kilo sehari istilahnya ya, itu nggak ngaruh, nutrisi segimanapun nggak ngaruh. Jadi gimana supaya si sinaps ini intinya makin banyak sinaps yang terjadi ya, itu akan makin bagus untuk perkembangan otak anak tentunya ya. Gimana caranya supaya sinaps ini jadi optimal? Yaitu dengan cara stimulasi. Zero stimulation, zero synapse. Nah, tapi di sini jangan khawatir. Jangan khawatir, oh berarti aku tuh harus selalu menstimulasi anak ya. Berarti aku tuh harus begini. Jadi sebenarnya anak itu ketika dia lahir ke dunia, dia sudah punya insting bahwa dia itu
kalau di Montessori namanya inner teacher ya. Jadi dia semacam insting bahwa aku tuh juga harus mengerjakan tugas perkembangan untuk perkembangan diriku. Gitu. Jadi intinya tuh di sini orang dewasa di sekitarnya, lingkungannya itu gimana caranya supaya memfasilitasi anak ini. Sehingga kita itu mensupport dia untuk mengerjakan tugasnya ini dengan cara kita juga ngebantuin gitu kan ya supaya tugasnya jadi bagus gitu kan. Tapi bukannya malah kita jadi penghambat. Gitu. Oke, saya mau ngomong apa lagi ya? Nah, ini pasti di sini sering terlihat oleh teman-teman ya. Jadi ini adalah apa ya? Semacam kuncian yang dipakai oleh kayaknya semuanya pasti akan ini ya, yang namanya stimulasi tentu saja akan pakai yang ini gitu ya, di mana ini central nervous system, di mana di sini kalau kita lihat di sini di atas ini kan academic learning. Academic learning itu apa? Ya baca tulis, calistung lah yang paling ya calistung yang paling istilahnya yang paling gampang kita ini ya calistung lah di sini. Di mana di sini 6 tahun ya paling atasnya academic learning ini 6 tahunan. Nah, tapi sebelum kadang-kadang tuh kan kita gini ya, mikir. Kalau misalnya kita anggaplah ini sebuah rumah, kita kan selalu mikir, ketika aku mau punya rumah, aku tuh pengen interiornya seperti ini. Atapnya begini, plafonnya begini. Terus ada ruangan ini, terus sirkulasi udaranya seperti ini. Anggaplah itu paling atas ya, angan-angan kita gitu. Kadang-kadang kita selalu mikirin si angan-angan ini. Sehingga misal, anak aku kelas 1 umur 1-2 tahun itu ya udah kan supaya dia pinter tuh ya. Jadi ya udah aku ajarin baca aku ajarin alfabet mulai dari sekarang. Ayo nak, ya kan? Terus 1 2 3 sampai 10 dan lain-lain. Tapi mau sebagus apapun rumahnya, kalau fondasinya tidak kuat, rubuh itu rumah. Ya, jadi boleh banget kita tuh punya ya doa gitu ya sama Allah, ya Allah mudahkanlah perjalananku gitu kan ya, jadikanlah anakku anak yang soleh, penghuni surga gitu kan ya, jadi anak yang pintar gitu kan ya, segala macam di masa depan. Tapi jangan lupa teman-teman, kita adalah hidup di masa sekarang ya. Jadi ingat bahwa pada saat ini ya, saya asumsikan anak-anak kita tuh di bawah 6 tahun semua ya yang ikut ini ya. Kita tuh sekarang lagi membangun fondasi untuk anak. Jadi sebelum ke sini, sebelum dia calistungnya jago, perkaliannya jago, dia harus ke sini dulu. Di mana di sini adalah sensory system ya. Ada 7, ada 8, ada juga yang bilang 8 ya. Tapi di sini 7 di sini ya, olfactory, visual, auditory, gustatory, taktil, vestibular, dan proprioception. Olfactory, penglihatan. Ya, jadi di sini tuh indera, sistem indera. Olfactory itu penciuman ya. Visual itu penglihatan, auditory itu pendengaran, gustatory itu pengecapan, taktil itu peraba, vestibular itu vestibular ya, maksudnya di sini untuk keseimbangan dan posisi tubuh. Kalau proprioception itu lebih ke gerakan otot. Jadi kalau olfactory ini dia reseptornya tentu ada di hidung ya, visual ada di mata, auditory ada di telinga, gustatory ada di pengecapan ya, di palet lidah, taktil itu di semua permukaan kulit, terus vestibular itu salah satunya di telinga dalam ya, proprioception ini di bagian otot, di bagian dalam otot gitu. Jadi semuanya ini harus terintegrasi, harus terstimulasi. Baru deh dia nanti naik kayak postural security, di mana dia harus mempertahankan postur dulu ya, di mana sebelum dia bisa calistung itu dia harus aware dulu mana sih kanan mana kiri gitu kan ya. Cross, jadi tangan kanan itu bisa nyebrang ke kiri, tangan kiri bisa nyebrang ke kanan gitu ya. Terus motor planning, maksudnya tuh ketika pergerakan itu apa nih, aku harus bagaimana gitu ya. Nah terus naik lagi ke
koordinasi mata dan tangan gitu ya, postural adjustment di mana dia bisa nunduk, bisa ke belakang dan lain-lain gitu. Terus attention center function, dia bisa memfokuskan dirinya di situ, menjaga konsentrasi di situ gitu kan ya. Nah, baru naik lagi ke daily living activity, behavior, sehingga ke academic learning gitu. Oke. Nah, kadang-kadang kita tuh selalu mengkotak-kotakan, oh ini berarti kan sensori ya, gitu ya. Berarti motoriknya gimana? Kadang gini teman-teman, kita selalu mengkotak-kotakan mana sensorik, mana motorik, gitu ya. Mana motorik kasar, mana motorik halus, gitu. Padahal sebenarnya yang namanya sensorik dan motorik itu tuh satu irama, satu kesatuan. Ibarat ada dua manusia yang berjalan bergandengan ke satu tujuan. Mereka berdua dinilai dengan masing-masing. Dinilai masing-masing, yang satu dinilai sendiri, yang satu dinilai sendiri. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan sama yang satu, ini yang satu nih, ayo gue tungguin gitu. Ayo gue tungguin sehingga yang seharusnya untuk mencapai tujuannya ini, misal 1 jam, karena ada keterlambatan ini jadi lebih dari 2 jam. 3 jam, atau kita dua orang manusia ini butuh didorong istilahnya ya, dan lain-lain. Kurang lebih gitu. Jadi kalau sensorik itu adalah ketika sensor-sensor kita itu menerima rangsangan. Contohnya kayak gini. Contoh ya, kalau misalnya peraba lah contoh. Oke, si peraba meraba suatu benda. Kan ini rangsangan ya, meraba. Dia dapat sensasi dong dari benda yang dipegang. Terus dia menyampaikan ke otak, otak, aku memegang sesuatu, aku merasakan sesuatu, gitu kan. Itu sensorik. Jadi ketika indera kita dapat rangsangan ke otak, itu sensorik. Nah, terus si otak ini memberikan perintah balik. Cuy, coba deh itu digenggam. Coba kamu ajak kerja sama proprioseptif ya. Itu digenggam coba, atau dilempar, atau kemanain gitu. Nah, gerakannya tadi yang tercipta entah ini dilempar atau dipegang seperti ini, itu namanya motorik. Ya. Jadi, sensorik sama motorik itu adalah satu kesatuan. Loh, berarti kalau kayak gitu, sensory play itu nggak harus pakai tray terus diobok-obok, messy play gitu ya. Tentu saja tidak. Anak megang gelas itu termasuk kegiatan sensorik. Ketika anak melihat baca buku, itu kegiatan sensorik motorik. Jadi harapan saya setelah sesi ini paling enggak, jangan lagi kita mikir yang namanya sensory play itu harus pakai tray, diacak-acak, belum lagi di situ nanti ada berbagai macam tekstur yang berbeda gitu ya, malah banyak distraksinya dan lain-lain gitu ya. Jadi apapun yang anak lakukan itu merupakan sensorik dan motorik. Nah, ini penting sekali. Ini adalah hierarki kebutuhan Maslow. Ya, jadi Maslow itu mengeluarkan ada hierarki kebutuhan, ada dua, ada yang anak, ada yang orang dewasa, di mana kedua-duanya penting. Ya, keduanya penting dipelajari, gitu ya. Jadi di sini, kalau kita lihat di sini, kalau untuk anak itu apa sih? Ya, jadi yang pertama itu fisiknya dulu, makan, minum, bobok, gitu ya, ganti popok dan lain-lain ya, kenyamanan gitu-gitu. Oke. Terutama makan, bobok, tidur, istirahat sih ya untuk anak ya. Terus yang paling atas adalah aman, safety. Ya, di mana mereka ini butuh sekali dijaga secara fisiknya tuh dari hal-hal yang berbahaya. Gitu ya, entah itu berbahaya buat dirinya atau berbahaya buat perkembangannya. Ya, safety. Love and belonging. Ya, dia butuh sekali menjadi bagian dari keluarganya, ya, menjadi bagian dari keluarganya, disayangin, dihormatin, ya, maksudnya dihormatin fasenya gitu. Dan dia butuh sekali yang namanya diterima, ya, ini akan
untuk membangun self esteem and confidence. Jadi istilahnya untuk membangun kepercayaan dirinya dia ya. Lalu yang terakhir adalah self actualization ya, learning understanding the world and themselves. Jadi di sini yang paling atas itu maksudnya learning understanding ini adalah keperluan anak untuk bereksplorasi. Karena anak itu belajar dari lingkungannya. Ya, belajar dari eksplorasi lingkungan. Ini dari Maslow. Nah, di sini salah satu guru yang saya ambil ilmunya ya, namanya Dr. Laura Markham, itu membuat breakdown point lagi tentang kebutuhan-kebutuhan anak. Ya, jadi di sini mengetahui bahwa orang tuanya menyayangi, memperhatikan dan peduli, ya, merasa benar-benar dilihat, dimengerti dan diterima, terkoneksi dengan masing-masing orang tuanya, ya. Jadi bukan dengan emaknya doang, ya, masing-masing orang tuanya. Bekerja melalui tantangan berbagai emosi yang dirasakan, mempelajari skill baru, bertindak atas kemampuan atau motivasi diri, dan memberikan kontribusi terhadap sekitar. Oke, di sini saya juga akan share ke teman-teman arah perkembangannya. Jadi arah perkembangan itu dari simple to complex, generic to specific, cephalocaudal dan proximal, ya, inner dan outer. Jadi bisa kita baca sama-sama di sini. Kalau simple to complex ini sebelum akhirnya dia berdiri, ya, seorang anak itu prosesnya panjang dulu, tengkurap dulu, duduk dulu, merayap dulu, merangkak dulu, gitu ya, berdiri berpegangan, gitu. Jadi semuanya itu dari simple to complex. Begitu juga dengan semua kegiatan yang kita lakukan. Nggak ujuk-ujuk anaknya itu dikasih kegiatan yang susah. Jadi kasih yang simple dulu ke kompleks. Generic to specific ya, maksudnya di sini anak-anak mengalami cooing, bubbling, lalu selanjutnya akan mengeluarkan kata yang lebih spesifik. Nah, lalu cephalocaudal ya. Perkembangan anak diawali dari kepala. Jadi kalau kita lihat, anak itu ketika baru lahir, yang pertama kali yang akan diurusin sama dia adalah bagaimana mengangkat organ yang paling berat dari tubuhnya, itu kepala. Ya. Sehingga kepala, terus di bagian tubuhnya ya, tulang belakangnya itu baru nanti ke jari-jari kaki. Coba ya, perhatikan. Anak pertama kali akan mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Lalu perkembangannya ini akan berlanjut ke bawah sehingga dia mampu mengangkat dada, sehingga ditengkurapkan, sehingga akhirnya dia mampu berdiri. Nyambung nggak di sini? Kenapa anak-anak kecil itu butuh bergerak? Kalau kita lihat dia rungsing banget gitu ya. Dia rungsing banget, apa ya, susah banget ya disuruh duduk diam anteng gitu ya. Kenapa? Ya karena dia itu mau menguatkan dulu otot-otot besarnya. Sehingga ketika otot-otot besarnya ini sudah siap mempertahankan postur, sehingga disitulah dia bisa juga siap untuk melakukan yang bagian-bagian tangan dan jari ini. Nah, lanjut ke proximodistal ya. Anak-anak menguatkan di sisi dalam dulu, baru sisi luar. Dia akan menguatkan dadanya dulu, baru selanjutnya ke arah luar, penguatan tangan dan jari. Gitu. Jadi anak yang butuh banget yang namanya gerak. Ya, dan balik lagi, kita tidak usah terlalu mengkotak-kotakan, oh anak aku hari ini harus bermotorik kasar, nanti anak aku harus bermotorik halus, karena dua-duanya bisa kombinasi. Ketika dia bergerak motorik kasar, kita bisa juga sekaligus menstimulasi motorik halusnya. Ya, di sini ada periode sensitif, ya, ini dari Montessori, jadi keteraturan, penyempurnaan indera, benda-benda kecil, berjalan atau bergerak, berbahasa, dan sosialisasi. Oke, lanjutnya kita perkembangan kognitif. Dari Zampiase, sensori motor, preoperasional, dan konkret operasional ya. Jadi di sini sensori motor itu dia masih bersifat naluriah ya. Aktivitasnya itu berdasarkan pada pengalaman indera. Jadi anak itu belajar dari kenapa sih eksplorasi ya? Karena dia butuh sebanyak mungkin pengalaman indera. Pengalaman indera itu maksudnya di sini. Nah, pengalaman indera, jadi sebanyak-banyaknya pengalaman indera, banyak melihat, banyak mendengar, banyak mencium, membaui gitu ya, banyak mengecap, banyak membedakan tekstur-tekstur gitu ya. Banyak
tantangan pada posisi tubuh gitu. Jadi misalnya anaknya diajakin jalan di papan titian, main ayunan, main perosotan, itu kan termasuk pengalaman indera ya buat mereka gitu ya. Berlari, melompat, tengkurap, merayap, masuk ke dalam lorong, main jimbol, balance bike, berakiasi, you name it lah istilahnya. Itu merupakan bagian dari kita kasih variasi pengalaman indera ke anak gitu. Dimana itu akan ngaruh banget sama proses pembelajaran dia. Anak baru melihat dan meresap pengalaman, tapi belum bisa mengkategori pengalaman itu. Jadi, anak-anak tuh nggak bisa, ini bercanda doang, nah, enggak, gitu ya. Ini bohongan, belum bisa, ya. Dia belum bisa. Mana yang fantasi, mana yang kisah nyata, belum bisa. Nah, ininya ya, fasenya. Ya, ini pro-operasional di mana anak telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi, mengemukakan ide, ini sejalan sama psikososial ya. Anak telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret meskipun logika hubungan sebab akibat tersebut belum tepat. Cara individunya egosentris ya. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi gini, anak ya, terutama di usia 0 sampai 6 tahun itu mereka itu punya satu sudut pandang, dia belum bisa memahami sudut pandang orang lain. Gitu. Jadi kayak misal contohnya dia kan udah nungguin ya, dia kangen banget sama mama papahnya, misalnya mama papahnya kerja gitu. Ketika pulang, ayo mau main, karena kan udah kangen ya. Aduh, ayo mau main. Terus mamanya bilang, aduh, nanti dulu. Gitu. Di point of view mamahnya, mungkin saja ya mama belum siap main karena mama capek, mama lelah sekali gitu ya, mama butuh istirahat dulu gitu. Tapi di point of view anak, ya mama nggak mau main sama aku. Udah. Oleh sebab itu, perlu sekali untuk anak-anak di usia ini tuh kita klarifikasi, konfirmasi, menjaga komunikasi, dan lain-lain supaya dia bisa paham sudut pandang yang lain gitu ya. Oke. Oke, ini juga penting. Ini akan berpengaruh sekali terutama pada literasi dini ya. Pada perkembangan literasi. Kenapa sih anak itu butuh sekali pengalaman indera ya? Ini agak panjang ya slide yang ini ya. Jadi perkembangan tahap pembelajaran anak itu ada object level, index level, symbolic level, sama sign level. Dimana kalau kita lihat di sini simple to complex, concrete to abstract. Jadi makin lama levelnya kan dari benar-benar real object ke yang abstrak tulisan. Jadi yang paling abstrak itu adalah tulisan ya. Simbol-simbol itu yang paling abstrak gitu ya. Jadi kalau misalnya object level dan index level, mereka itu akan memanipulasi ya, akan mengeksplorasi benda-benda real yang ada di sekitarnya. Contohnya ini deh, gelas. Gelas. Ini ya. Anak-anak yang masih dalam fase object level dan index level, ketika melihat gelas ini kan mereka tuh sebisa mungkin akan mengambil gelas ini kan jadi semacam guru buat mereka ya. Apa yang bisa aku eksplorasi? Apa yang bisa aku pelajari dari gelas ini? Seberapa banyak pengalaman indera yang bisa aku dapatkan dari benda ini? Dimanipulasi tuh, dipegang, terus dideketin ke ke pipi mungkin, dihirup ada aromanya atau tidak ya, terus diketok-ketok. Oh, kalau misalnya diketok kayak gini, dia menimbulkan bunyi. Oh, ternyata seberapa besar kekuatan tangan yang harus aku keluarkan untuk memegang gelas ini supaya nggak pecah, gitu ya. Oh iya, terus postur aku harus bagaimana ya, supaya aku juga nggak jatuh gara-gara megang gelas ini. Itu kan pengalaman indera semuanya, dia mau terekspos. Barulah akhirnya ke symbolic level, di mana dan dia akan belajar fungsinya. Oh, fungsinya itu untuk apa? Untuk minum, ya kan? Bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain. Kemudian ketika dia naik ke symbolic level, ketika dia melihat gambar gelas, dia akan paham. Oh, itu kan
Dia akan punya memori bahwa oh itu gelas, namanya gelas. Gelas itu fungsinya untuk minum. Gelas itu cara pegangnya seperti ini. Ya, gelas itu kalau diketok-ketok bunyinya ting 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 kayak gitu. Oh, gelas itu ada bisa wangi tergantung isinya. Kalau isinya jus stroberi, dia akan wangi stroberi. Kalau isinya susu, dia akan wangi susu. Ketika dia melihat gambar, oh ternyata yang dipegang itu bisa banget dalam bentuk di buku gitu kan ya, gitu ya, di buku dan apa nggak bisa dipegang, nggak bisa diapa-apain, tapi ketika dia ngeliat gambar itu ternyata tuh dari yang nyata itu bisa banget ya diwakilkan ke dalam sebuah gambar. Bandingkan kalau misalnya kita kenalin benda itu langsung pada gambarnya. Ada pengalaman indranya ada, tapi kan nggak sekaya ketika dia sama real object. Oleh sebab itu saya selalu bilang bahwa membacakan buku ke anak itu penting teman-teman, tapi bukan segalanya. Karena buku itu tuh adalah menjembatani anak dari real object ke abstrak. Sehingga memang yang kalau misalnya disuruh dominasi yang mana, tetap harus mendominasi anak untuk punya pengalaman indera dengan mengeksplorasi lingkungannya. Dengan banyak bertemu benda-benda real yang ada di sekitarnya. Ya. Lanjut lagi ke sign level. Bahwa di tulisan itu makin abstrak lagi, makin semuanya diwakilkan dengan simbol ya. Ketika dia ngelihat GELAS, dia nggak cuma paham bahwa oh huruf G sama huruf E itu jadi G. Terus L sama A sama S jadi las, jadi gelas. Tapi ketika dia melihat tulisan gelas, dia akan paham bahwa oh gelas ini itu bentuknya seperti ini, bunyinya tuh ting 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 ting, cara pegangnya kayak gini, cara minumnya seperti ini, wanginya kayak gini, rasanya dan lain-lain. Dia bisa paham apa yang dia baca. Dari mana dia paham itu? Dari pengalaman indera. Tergantung pengalaman indera yang dia dapatkan. Kalau di rumahnya gelasnya seperti ini, tentu akan berbeda pengalamannya dengan gelas yang lain, tergantung gelas yang ada di rumahnya gitu kan, yang ada di lingkungan, yang disediakan lingkungannya gitu. Contohnya deh, ketika kita melihat, saya selalu kasih contoh ini ya. Ketika kita melihat tulisan IBU, ibu, yang ada di pikiran kita apa sih? Bagaimana wangi tubuh ibu kita? Suaranya seperti apa? Muka wajahnya seperti apa, tekstur kulitnya seperti apa, rambutnya kalau dipegang kayak mana sih? Ya kan? Bagaimana sih pelukan hangatnya, perasaannya dan lain-lain. Dan ketika membaca ibu ini, apa yang kita bayangkan? Ibu kita masing-masing tentu saja sesuai sama pengalaman kita. Ya kan? Nah, jadi balik lagi, itulah pentingnya pengalaman indera ini dalam proses belajar anak. Ya, dimana ini nanti akan kita pelajari, insya Allah. Nah ini zona perkembangan proksimal ya, selain pandang aja, dimana anak itu memang sudah punya potensi sendiri, dimana kalau kita mau mengoptimalkan potensinya, itu namanya zone proximal development ya, berbagai potensi yang dimiliki setiap anak, setiap orang dalam belajar, ya. Jadi intinya anak bisa melakukan sendiri hal itu tanpa bantuan orang lain sesuai sama perkembangan aktualnya pada saat itu. Contohnya, ketika anak ini ngelihat kupu-kupu, dia akan ngelihat sesuai, dia akan pelajari dari zona perkembangan proksimal itu sesuai sama pemahaman dia. Oh, kupu-kupu ini punya sayap, ada 2. Warnanya biru. Ya, oh dia lagi di atas, ada ininya, ada antenanya misalnya gitu, ada apa namanya, terus juga dia ada kaki kecil-kecil ya kakinya ya, oh dia di atas bunga. Itu adalah zona proksimal. Terus ada more knowledgeable other atau MKO, di mana di sini orang lain yang lebih tahu, orang tua, guru, nenek, kakek, atau bisa temannya gitu. Jadi zona perkembangan proksimalnya itu kan sampai di morfologi kupu-kupu ya. Nah nanti si MKO ini ngasih tahu, oh ya kamu lagi lihat kupu-kupu. Kamu tahu nggak kalau kupu-kupu itu
berkembang biaknya namanya metamorfosis. Jadi sebelum jadi itu, kupu-kupu itu telur dulu, terus dia menetas jadi ulat, terus dia jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, jadi si MKO ini memberikan pengalaman baru, memberikan pengetahuan baru, sehingga bisa ke-upgrade lah ZPD-nya. Kurang lebih gitu. Itu adalah salah satu tugas orang tua. Ya. Nah, di mana di sini kita juga akan memahami yang namanya scaffolding education. Ya, di mana si scaffolding ini bentukannya seperti ini. Ini sebenarnya metafora dari ini. Jadi kalau kita lihat bangunan orang lagi bangun rumah, tentu saja di situ akan ada kayak besi atau kayu gitu ya untuk penopang ya. Sehingga ketika si bangunan ini jadi, itu kayunya akan dilepas sementara. Nah, disitulah istilahnya orang tua ya pakai scaffolding ini ya, di mana si perancah istilahnya. Scaffolding is actually a bridge used to build upon what students already know to arrive at something they don't know. If scaffolding is properly administered, it will act as an enabler, not as disabler. Jadi, gimana sih cara kita seperti tadi ya, yang saya bilang, gimana ketika anak ini berkembang, bertumbuh kembang, kita tuh jadi semacam penjembatan sebagai pensupport gitu, sehingga perkembangan dan pertumbuhannya ini bisa optimal gitu. Apa nih step by step yang kita fasilitasi? Hal-hal apa yang harus kita batasi dan lain-lain. Nah, pempong ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya di sini kasih gambaran, itulah yang dibutuhkan oleh anak. Kenapa penting sekali kita tuh belajar? Ya. Nah, yang namanya pengasuhan itu ada 3 poin. Di mana ini akan kita pelajarin per bulannya. Ya. Anak, lingkungan, dan orang dewasa. Kalau kita lihat di sini anak, ya, anak itu ya seperti itu. Ya kayak gitu, nggak bisa diganggu-gugat, dia udah paling atas tuh. Yang bisa di-adjustment, yang bisa di otak-atik itu ada yang bawah. Lingkungan dan orang dewasa. Ya. Jadi anak itu kalau berkembang ya, bertumbuh kembang itu ada yang namanya center and periphery. Periphery and center. Di mana center itu adalah dari anaknya. Jadi setiap anak itu punya blueprints masing-masing. Ya, punya blueprint masing-masing, punya potensi masing-masing istilahnya gitu ya, punya fitrahnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin anak itu ada fitrahnya, yaitu fitrah bertauhid kepada Allah gitu kan ya. Itu memang sudah ada di dirinya, innernya. Apakah kita akan membesarkan anak ini sesuai sama fitrahnya? Itu tergantung sama lingkungan dan orang dewasa yang memfasilitasi. Sesuai sama hadis bahwa setiap anak itu kan terlahir dalam keislaman yang bertauhid kepada Allah, yang membuat tauhid, yang membuat mereka menjadi agama lain itu adalah orang tuanya. Gitu. Jadi gimana caranya? Intinya adalah itu kalau masalah fitrah ya, belum itu yang terpenting istilahnya gitu ya. Belum lagi kalau masalah apalagi masalah-masalah yang lain kurang lebih ya. Jadi kalau dilihat anak itu punya inner di dirinya, center ya, punya udah ada sesuatu di dirinya itu. Kalau di Montessori istilahnya spiritual embryo. Ya. Si centernya ini nggak bisa kita ganggu-gugat. Tapi faktor pertama kan internal, ada faktor eksternal, yaitu lingkungan dan orang dewasa. Yang bisa kita nih, orang tuanya, itu termasuk eksternal sayangnya. Ini dulu yang harus dipelajarin. Jadi ini akan relate sekali sama apapun yang kita lakukan dengan anak, proses pengasuhan. Anak seberapa banyak dia mau makan, yang bisa orang tua lakukan adalah ya nutrisinya, alat makannya, suasananya, lingkungannya bagaimana. Anak mau makan atau tidak, itu sudah innernya yang berbicara, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi di sini kita memfokuskan bagaimana kita tahu diri,
bagaimana kita mengoptimalkan untuk adjustment lingkungan dan orang dewasa. Anaknya ya kita ikuti fasenya, kita fasilitasi, kita hormati perkembangannya pada saat itu. Makanya di awal saya kasih tahu, ini loh perkembangannya, ada yang namanya otonomi, ada yang namanya trust versus mistrust, ada yang namanya fase kognitif dan lain-lain. Kayak gitu. Ya. Jadi yang direkomendasikan itu seperti apa? Nah, di sini ada istilahnya, Gardner versus Carpenter, Gardner parenting versus Carpenter parenting. Dimana kalau Gardner itu kayak kita seolah ininya ya, metaforanya, analoginya kita kayak tukang kebun. Tapi kalau Carpenter itu kayak tukang kayu gitu ya. Yang namanya tukang kayu, kayu sebonggol, dia yang membuat kayu itu jadi apa? Tergantung sama kapaknya, sama parangnya dan lain-lain. Atau ketika kita main Play-Doh deh ya, Play-Doh itu kan semaunya kita mau dibentuk apa, ya kan? Nah itu akan merusak, istilahnya merusak original dari bentuknya kan, tentu saja ya. Gitu. Nah kalau parenting itu nggak bisa seperti itu. Makin kita seperti itu, makin kita menjauhkan anak dari fitrahnya, makin kita menjauhkan anak dari kemampuan optimalnya. Jadi gimana sih? Yang direkomendasikan adalah yang Gardner ini. Analoginya seperti ini. Ketika kita mau menanam buah mangga, mau sampai kapanpun, itu nanti kan akan jadi buah mangga, jadi pohon mangga. Kalau kita nanam bibit mangga, ketika dia tumbuh, nggak mungkin dia jadi pohon pisang. Sesuai bibitnya. Sesuai fitrahnya. Tapi istilahnya gini, apa yang bisa kita lakukan supaya mangga ini tumbuh subur? Ya dong, supaya mangga ini matang pohon. Supaya ketika matang nggak keburu diambil kelelawar. Supaya nggak ada hamanya. Jadi apa yang bisa dilakukan si tukang kebun ini? Adalah ya dia nggak akan ganggu bibitnya ini. Tapi bagaimana dia mempersiapkan lingkungannya. Ditempatkan di tanah yang gembur, cukup matahari, disiram, dikasih pupuk. Gitu ya. Terus kalau misalnya ya otomatis si gardener harus belajar dong. Oh, ini mangga ya. Berarti kan mangga harusnya begini dong, gitu. Termasuk si gardener ini kalau misalnya ada gulma atau ada parasit, ya tentu saja, atau ada rumput ilalang yang ada di sekitarnya, tentu saja ditebas, dikasih batasan dong gitu ya. Atau misalnya supaya mangganya matang di pohon mungkin dibungkus gitu supaya kelelawar nggak lihat dan lain-lain lah. Intinya seperti itu, supaya si mangga ini jadi tumbuh subur. Kurang lebih seperti itu, kita menjaga fitrahnya anak kita. Menjaga supaya dia gimana nih, dia tuh udah punya insting loh untuk melakukan tugas perkembangannya. Gimana supaya kita support. Yang bisa dilakukan dari luar adalah kita mempersiapkan lingkungan dan kita mempersiapkan orang dewasanya. Di mana orang dewasanya bukan cuma kita di sini. Dan di sini memang peran ibu menjembatani banyak banget memang perannya, multi peran gitu ya. Gimana caranya kita ini menjembatani suami, nenek, kakek, orang di sekitar, teman-temannya, anak-anak, supaya bisa mensupport perkembangan optimalnya kan gitu. Ya. Berhenti bilang apa ya? Jadi gimana caranya saya di sini ya, kelas intensif ini pelan-pelan ya akan mengajakin teman-teman, ayo kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Jangan mikir nanti gimana, dan berhenti untuk mengeluh. Ya sih, teori tantrum harus gitu. Anak kecil nangis ya harus gitu. Gue udah tahu. Ya tapi ngejelekin pihak lain. Gitu kan, ngejelekin pihak lain. Terus akhirnya merasa, ya dia mah enak di rumah sendiri. Aduh seandainya ya gue juga di rumah sendiri atau rumah gue gede dan lain-lain. Pasti gue akan lebih gampang untuk memfasilitasi anak. Jadi gimana caranya ketika kita melihat
ketidaksempurnaan dan ketidakidealan dalam keadaan kita. Kita mencari celah, apa sih yang bisa aku lakukan dari celah ini supaya bisa mensupport anak aku. Gitu. Jadi ketika kita melihat ilalang di halaman kita yang sangat mengganggu pandangan kita, kita bukan cuman ngomelin dan maki-maki, aduh ilalang nih ganggu banget sih. Gitu ya. Coba kalau nggak ada ilalang, gue bisa ngelihat nih pemandangan di luar tuh bagus banget karena ketutupan ilalang sih. Gitu. Tapi gimana caranya? Gimana supaya gue bisa ngelihat keluar tanpa ada si ilalang ini? Apa yang dilakukan? Ya ambil gunting, ambil parang, ditebas ilalangnya, kita cari usaha, intinya gitu. Kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya kasih sayang pandang dulu. Jadi bulan Juni ya, bulan ini ada 3 pertemuan. Orang dewasanya nih bagaimana ya? Jadi kita belajar dari diri kita dulu. Bagaimana kita pelan-pelan meregulasi amarah gitu ya. Terus nanti kita akan gimana ya caranya kita itu mau mengajak suami pelan-pelan untuk ikut serta dalam pengasuhan. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Terus juga si nenek dan kakeknya gimana nih kita bisa mempresentasikan nilai kita atau value kita ke kakek dan nenek ini gitu. Karena kan esensi dari sebuah ilmu itu membuat kita rendah hati. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan itu membuat kita sombong, merasa gue kan lebih tahu dibanding nenek sama kakeknya, harusnya gak begini. Jadinya kita jadi anak yang tidak bisa berbuat baik sama orang tua. Gitu ya, jangan sampai gara-gara perbedaan pengetahuan ini, karena katanya kita lebih pintar, ini justru bikin kita sombong. Jadi gimana caranya kita menjembatani, intinya mengajak kakek nenek untuk membuat jadi orang dewasa yang dipersiapkan untuk anak-anak. Saya di sini nggak akan bilang hasilnya, gimana supaya nanti bagaimana nggak gimana. Tapi di sini saya akan ngajak teman-teman untuk ikhtiar sama-sama. Hasilnya itu bukan urusan kita. Hasilnya itu adalah Allah nanti yang nanti akan kasih petunjuk ya. Allah nanti akan mengubah hati mereka, istilahnya kayak gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Gitu. Nah, selanjutnya adalah di bulan Juli kita akan belajar tentang lingkungan dan material. Ya, lalu di bulan Agustus itu kita belajar tentang anaknya. Lebih anaknya lagi nih gimana nih? Untuk supaya anak bisa mengelola emosi, bisa percaya diri dan pantang menyerah, terus dia kreatif. Terus kira-kira kalau anak itu berperilaku menantang itu kenapa ya? Itu nanti kita akan belajar di bulan Agustus. Dan memang ada tugas di mana nanti tugasnya nggak memberatkan sebenarnya, tapi membantu untuk lebih membantu untuk lebih kita ikhtiarnya lebih conscious gitu ya. Jadi nanti ada tugas, misalnya tugasnya saya kasih clue ya, misal tugasnya nanti mungkin aja nanti saya akan kasih tugas, ayo teman-teman, sekarang teman-teman ambil kertas, terus teman-teman bikin tempelin, misalnya ambil mainan anak di situ ya, misal pom-pom atau gimana, terus tempelin aja. Anggaplah itu adalah area kebahagiaan teman-teman. Itu misalnya si pom-pom merah itu adalah warna favorit, makanan favoritnya teman-teman itu, teman-teman mungkin bisa tulis bakso di situ, ada bulat-bulatnya, sehingga ketika kita lagi down, ketika kita lagi bete, kita ingat lagi sama prakarya kita tadi ya, sama yang sudah kita buat tadi bahwa, oh oke, aku memang lagi sedih, tapi ada kok hal-hal ketika aku lagi sedih, aku bisa ingat sama tugas aku ini, sehingga ya hidup aku nggak sedih-sedih amat. Ada hal-hal yang menyenangkan kok. Gitu ya, contohnya bakso dan lain-lain gitu. Nah, nanti tugasnya tidak dikirim ke grup tapi dikirim ke saya langsung. Jadi nanti kita akan
teman-teman boleh pakai voice note menceritakan ya, nanti akan saya tektokan gitu ya, saya balas itu. Jadi oh iya bagaimana nih dan lain-lain gitu. Di setiap sesi akan ada tugas memang, waktunya seminggu gitu ya. Dan mungkin nanti sama suami ajakin suami untuk ya nanti deh ya, ada tugasnya intinya. Nanti di lingkungan juga seperti itu, lingkungan dan material tetap ada tugasnya ya. Terus nanti sama anak juga ada tugasnya. Intinya semuanya jangan mikir bahwa tugasnya itu akan susah. Saya akan ngajakin main kok. Jadi tugasnya itu kayak, saya akan ngajakin teman-teman bersenang-senang di tugasnya itu. Nah, ini saya akan masuk ke hierarki kebutuhan ya. Ini tadi yang dewasa. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih memahami kebutuhan ini. Jangan-jangan kita merasa sulit sekali ya menjalani hari-hari itu karena di sini kita enggak memenuhi kebutuhan kita. Atau jangan-jangan hubungan kita enggak baik ya antara orang tua dan mertua atau antara kita dan suami. Jangan-jangan ada kebutuhan dari mereka ini yang tidak terpenuhi. Sehingga dari sini tuh mereka kayak sensitif, gampang marah, susah menerima kritikan orang lain dan lain-lain. Jangan-jangan ada kebutuhan ini nih yang tidak terpenuhi. Aku bisa bantu apa? Ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi tahapan psikososial ya, di mana di sini kita akan belajar tahapan psikososial untuk kita sendiri 19 sampai 40 tahun dan juga untuk suami juga ya, atau misalnya suaminya sudah masuk di 40 sampai 65 tahun dan 65 tahun ke atas. Nanti kita akan belajar ciri-cirinya seperti apa, bagaimana supaya kita di sisi kiri gitu kan ya, bagaimana supaya relasinya jadi sehat. Nah, kalau di lingkungan dan material di bulan Juli itu nanti akan kita mempelajari prinsip persiapan lingkungan seperti apa, terus gimana cara bikin aturan, membuat fokus dan konsentrasi anak tuh gimana, material yang seperti apa sih supaya kita tuh ternyata jangan-jangan anak nggak bisa konsentrasi itu karena material yang kita sediakan itu tidak mensupport, ya kan? Nah, jadi terus juga memahami sifat dan prinsip beberapa aparatus Montessori, dan kita nanti akan belajar 3 hours period work cycle ini. Nah, untuk di anaknya sendiri nanti kita akan belajar ini, tadi kan sudah saya kasih tahu yang memahami kebutuhan, di mana sebenarnya ini merupakan fondasi. Jadi mengetahui orang tuanya menyayangi itu fondasi dari dia merasa, fondasi dia punya harga diri dan kelayakan gitu ya. Dia dilihat dan dimengerti ini, itu fondasi anak untuk punya empati. Fondasi sosial itu ternyata ketika anak tuh terkoneksi sama orang tuanya masing-masing ya. Terus penerimaan diri dan resiliensi itu ternyata fondasinya itu adalah ketika dia diberi kesempatan untuk bekerja melalui tantangan berbagai emosi yang dirasakan ya. Nah, untuk membuat anak yang pantang menyerah itu dia itu harus dikasih kesempatan dulu untuk mempelajari skill baru. Ya, untuk membuat anak yang kreatif itu bertindak atas kemampuan atau motivasi diri sendiri. Nanti kita juga akan belajar tentang bosan nih di sini ya. The power of bosan, di mana kalau misalnya anak bosan itu kita reframing, anak yang bosan itu tuh sebuah kesempatan, sebuah gerbang untuk kreativitas istilahnya. Nanti kita akan belajar di situ, dan ternyata kepercayaan diri anak itu salah satunya tuh bisa di fondasinya adalah memberikan kontribusi terhadap sekitarnya. Itu nanti kita akan belajar. Ya, jadi intinya memang ada komitmennya. Oleh karena itu, kelasnya biasanya saya ngadain kelasnya biasanya seminggu 2 kali, tapi ini hanya seminggu sekali saja, supaya kita semua bisa berkomitmen. Lebih gampang kan ya komitmennya kalau pertemuannya lebih jarang gitu ya. Di sini kita ngajakin, kita akan berproses bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng, dan juga ada tugas, yang tugasnya tenang aja, akan menyenangkan kok. Saya ngajakin teman untuk bersenang-senang, bukan tugas yang memperberat gitu ya. Nah, jadi silakan kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas intensifnya, silakan langsung ke Karin. Oke, sesi selanjutnya. Oke, kelasnya padat ya. Ini aku nggak itu ya, nggak hidupin itu. Oke, jadi pertanyaannya lumayan banyak.
Ini makanya udah aku tutup, aku cukupkan karena kayaknya udah lebih dari 10 tadi. Rin, kita cukupkan sampai 2:30 ya. Ya. Oke, tunggu. Oke, ini pertanyaan pertama dari Mbak Meita, anaknya 1,5 tahun. Anak belum bisa bicara satu kalimat, hanya da, ba, sama oh. Tapi sangat paham jika ditanya nama-nama anggota tubuh dengan benar. Di mana tempat nyimpan sepatu, kalau kakaknya jatuh dia berusaha mengambil kayu putih, kalau abinya pulang sholat atau kerja, menyambut dan salin. Gimana ya, Dok? Jadi kayaknya bahasa reseptifnya. Iya, jadi bahasa itu kan ada dua ya, ekspresif dengan reseptif. Bahasa ekspresif itu adalah ketika anak bisa ngomong sesuatu, walaupun itu misalnya masih cadel ya, misalnya kayak mobil dia ngomongnya obin, obin kayak gitu ya. Tapi kalau ngomong apa namanya nenek tuh nek gitu ya. Tapi istilahnya ketika dia ngomong seperti itu kita bisa ngerti maksudnya apa. Jadi beda sama babling. Kalau babling kan misalnya ba. Misalnya dia ngomong bu gitu. Dia ngeliat ibunya dia ngomong bu, dia ngeliat makan dia ngomong bu gitu kan. Itu kan lebih ke babling. Jadi satu lagi reseptif ya, di mana kalau ekspresif ini nanti ketika dewasa itu akan berlanjut ke kemampuan anak untuk menulis. Karena kan ketika menulis tuh kita akan mengeluarkan apa yang mau kita omongin gitu kan ya. Ada juga reseptif, di mana reseptif ini adalah kemampuan anak untuk memahami dia ngomong apa. Ya kayak gini tadi, kakaknya jatuh dia ngambil minyak kayu putih, papanya datang dia menyambut gitu kan ya. Memahami apa yang diomongin orang lain, gitu reseptif itu ya. Di mana ini nanti perkembangan ketika dewasa lebih ke membaca. Nah, ekspresif sama reseptif ini sama kayak tadi. Analoginya sama sensorik dan motorik. Ibaratnya dua manusia yang jalan gandengan, penilaiannya berbeda, penilaian ekspresif berbeda, reseptif berbeda, tapi mencapai satu tujuan, yaitu tujuannya adalah komunikasi. Komunikasi itu kan harus tektok ya. Saya ngomong apa, teman-teman ngerti, teman-teman ngomong apa, nanti saya nanggepin, kayak gitu kan. Jadi di sini kalau yang saya lihat, memang sudah saatnya Mbak Meta ngajakin anaknya ke profesional. Entah itu ke dokter anak, tidak harus subspesialis tumbuh kembang, dokter spesialis anak aja, ya, atau boleh juga ke dokter rehabilitasi medik, atau bisa juga ke psikolog anak. Jadi boleh. Karena ini, kalau saya lihat, memang kalau 1,5 tahun memang belum bisa satu kalimat ya. Satu kalimat itu anak umur 3 tahun gitu ya. Satu kalimat tuh maksudnya ada SPOK-nya gitu ya. Misal aku mau makan nasi gitu. Itu kan biasanya 2 tahun, 3 tahun ke atas. Kalau 2 tahun itu target kita adalah anak bisa rangkai 2 kata. Ya, jadi misalnya naik mobil, makan nasi dan lain-lain. Kalau seperti ini anggapan saya dia belum bisa bicara satu kata ya. Hanya bisa da, ba, oke gitu-gitu. Jadi segera diajak ke profesional. Lanjut, Rin. Lanjut ya, dari Mbak Yusria Palopo. Usia anaknya 35 bulan, berarti hampir 3 tahun ya. Pertanyaannya, wajarkah? Pertanyaan pertama, wajarkah anak punya teman imajinasi di usia 35 bulan? Teman imajinasinya ini dikasih nama juga. Wajar. Biasa akan ngilang kok di usia 6-7 tahunan. Ini wajar. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua. Usia anak saya sedang dalam fase otoritas. Bagaimana mengompromikannya apabila jika kami orang tua sedang terburu-buru dan anak tidak mau mandi atau pakai baju? Nah, ini dibahas di selanjutnya ya. Bagaimana nih cara kita sebagai orang tua, di satu sisi kita memberi batasan, di satu sisi kita menghormati fase otoritasnya ini. Gitu. Jadi memang di satu sisi ada yang bisa kita usahakan di keseharian, di pembiasaan, ya. Di sisi lain ada yang bisa kita lakukan di momen
tersebut. Jadi di sini saya nggak bisa cuman kasih tahu, oh kalau kayak gini ya kita kasih batasan begini, tapi tetap harus dijelasin di keseharian harusnya bagaimana. Lanjut. Oke, lanjut ya. Dari Mbak Aida, usia anaknya 18 bulan dan 7 bulan. Pertanyaannya, sudah tidak pernah main Montessori baik beli atau bikin untuk kakak karena adik full ASI DBF. Jadi ketika adik tidur, kakak saya ajak masak atau bersih-bersih bersama. Pertanyaannya, adik usia 6 bulan suka iri nangis kalau kelihatan dicuekin. Padahal duduk main di playmate bersama. Bagaimana harusnya sikap saya Bibu agar adik juga bisa ikut main padahal baru bisa tengkurap dan guling-guling aja. Ya Allah Ade ya Allah gemes banget sih deh. Gemes banget sih. Jadi pengen punya bayi gue. Oke. Jadi di sini kita reframing dulu. Emang kalau Montessori itu kan kita nggak harus pakai alat ya. Dengan ngajakin anak berkegiatan bersama, dengan ngajakin anak ini masak, nyapu, dan lain-lain, itu kan termasuk kegiatan Montessori. Jadi nanti kita akan belajar di sesi yang lingkungan dan material ya, gimana ya. Dan kalau misalnya ini juga, saya akan menjawab yang masalah adik ini aja ya, yang sudah mulai, aku kok dicuekin, kayak gitu kan ya. Aku kok dicuekin ya kan. Kalau yang masalah ini tadi yang sama kakak, dibahasnya di sesi kedua ya, di lingkungan ya. Jadi kalau misalnya untuk adik ini tadi, kalau misalnya dia iri nangis kalau kelihatan dicuekin, padahal duduk main, artinya di sini dia ngeluarin kode bahwa ya dia emang dicuekin. Dia ngerasa, kok aku nggak dianggap sih? Kayak gitu ya. Jadi di sini bisa juga sebagai pertanda mungkin antara kakak sama adik itu butuh dijembatani untuk sibling love-nya gitu. Jadi boleh banget misalnya kita ajakin adiknya, ayo lebih interaktif ya sama adik, antara adik sama kakak istilahnya gitu. Terus juga boleh banget kita persilahkan si kakaknya main berdua aja sama adik, sehingga di situ kan adik merasa kakaknya main bareng dia gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita juga tetap harus ada ini sama si adik, koneksi sama si adik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Masukan dari saya bagaimana kita menjembatani antara kakak dan adik ini adanya sibling love. Jadi kan di sini Mbak sebenarnya kan udah ini ya dalam keseharian udah ngajakin anaknya yang 18 bulan ini udah ngajakin dalam kegiatan sehari-hari ya. Ajakin juga dia untuk ngurusin adiknya. Contoh, dia udah masuk fase otonomi juga kan. Jadi kita bisa banget, Kak, si adik popoknya basah, Kak. Minta tolong dong, Kak, pilihin popok yang bagus buat adik yang mana ya? Gitu. Kakak, ini ada yang mau makan nih, Kak. Kakak mau suapin? Gitu. Kakak mau siapin minumnya adek, nanti mamah yang suapin makannya adek, kakak yang kasih minum ya. Gitu. Kak, ini si Ade ini mau bandi. Kakak mau bantu pilih baju. Kira-kira Ade lucunya pakai baju apa ya habis ini ya? Gitu. Jadi dengan kayak gitu ada interaksi antara mereka berdua. Nanti jangan lupa kita apresiasi kakak. Kakak, alhamdulillah, terima kasih banget ya kak ya. Hari ini sudah bantu Umi, udah bantu Mama urusin Ade. Pasti Ade seneng banget deh nanti banyak main sama kakak gitu-gitu. Jadi kita apresiasi si kakak dan juga karena dia udah mau Ade, udah mau bantuin Ade. Nah nanti boleh juga nih, misalnya, Dek, ini minumnya kakak yang siapin, Dek. Ayo, Dek, sekarang kita minum ya, Dek, ya. Masya Allah, Dek. Kakak tadi yang ngambilin popok adek loh. Sekarang kita ganti popok yuk. Kayak gitu. Jadi dengan seperti itu, kakak sama adek bisa hubungannya jadi makin erat gitu. Lanjut.
Lanjut dari Mbak Dwi, anaknya usia 3 tahun. Pertanyaannya, apakah di usia ini anak sudah terlihat potensinya? Bagaimana cara orang tua mengoptimalkan potensi anak? Mana yang orang tua perlu dahulukan untuk pelajari dan amalkan terlebih dahulu untuk mengoptimalkan perkembangan anak? Potensi maksudnya potensi bakat minat itu atau gimana? Iya, jadi Intinya misalnya sih arahnya kemana gitu. intinya di sini tuh gini, kita pahami dulu prinsipnya ya, bahwa anak usia 3 tahun itu artinya dia masih sangat butuh sekali sama yang namanya pengalaman indera, gitu ya. Jadi ya di sini kita nggak perlu kita boleh banget ya misalnya kasih variasi dia, misalnya variasi kegiatan misal berenang kayak gitu ya, kita kenalin sama misalnya dia sukanya udah mulai kita liatin main balance bike misalnya, terserah kalau misalnya untuk melihat potensi apakah dia lebih ke olahraga dan lain-lain tuh boleh banget gitu. Boleh banget, tapi intinya adalah di sini lebih ke bagaimana perkembangan sensorik motoriknya dan juga emosinya kayak gitu. Jadi lebih ke kita fasilitasi sesuai sama milestone-nya pada saat itu. Jadi misalnya gerak, ya udah kita fasilitasin dia dengan kebutuhan dia dengan gerak ini. Dia tadi saya bilang ya, fondasinya kalau misalnya ditanya mana dulu yang harus didahulukan, artinya yang ini dulu yang harus didahulukan. Untuk mengoptimalkan potensi anak atau whatever it is gitu. Mana ini? Oh nih. Ini. Ya. Yang ini tadi sama kita memenuhi kebutuhan anak. Yang slide selanjutnya yang ini. Gitu. Ini aja dulu. Nggak usah dulu mikir bagaimana ya calistung dan lain-lain. Ini aja dulu. Ini dulu. Dan juga tentu saja ya pendekatan tauhid dan lain-lain ya. Ya, pendekatan agama dan lain-lain tentu saja itu yang sangat utama. Gitu ya, kurang lebih. Lanjut ya. Dari Mbak Wina, usia anak 5 tahun. Dokter Pinan, izin bertanya, anak saya sangat sering menangis. Jika setelah menangis diajak bicara, dia bilang dedek sedih, makanya nangis. Sekalipun karena keinginannya tidak bisa dituruti seperti minta dibeliin mainan, nonton TV, dan lain-lain. Jadi berupa hal kecil saja dia menangis. Itu harus bagaimana ya dok? Karena seringkali ketika saya capek, misalnya habis kerja, kadang saya cuma diam saja karena saking seringnya dia begitu. Sebelumnya qadarullah waktu dia kecil saya kecelakaan dan harus diopname dan kami berpisah kira-kira 10 hari di mana dia masih ASI dan saya tidak siap apa-apa dititipkan ke ibu saya. Sepertinya ini periode trust-nya sangat kurang sekali. Harus bagaimana ya dok biar jadi anak yang kuat. Suka, sedih, kasihan. Terima kasih. Oke, sebenarnya di sini anak yang kuat atau tidak itu tidak bisa kita definisikan dari seberapa sering dia nangis. Justru sebenarnya ketika anak menangis ini dia kan mengeluarkan ekspresi, ya kan? Itu kan termasuk bahasanya anak ya, menangis itu. Artinya dia sedih, dia kesel, dia marah istilahnya. Makanya dia nangis. Justru itu adalah tahapan resiliensinya anak. Jadi ketika kita ngebiarin, maksudnya kita memberi kesempatan dia menangis ini tadi, setelahnya dia pasti akan sangat lega dan lain-lain. Jadi ketika anak menangis ini sebenarnya itu merupakan fondasi atau bekal dia untuk jadi orang yang sangat empati dengan orang lain. Gitu. Jadi it's okay, anak cengeng tuh nggak apa-apa. Karena dengan seperti itu kan hatinya lembut ya kan? Nah, jadi bagaimana nih sekarang kita memfasilitasi anak kita ini ya supaya misalnya menangis gini. Jadi kalau untuk anak 5 tahun itu kita ada namanya co-regulation ya, gitu. Jadi kita bisa bilang, oke, kalau ada yang merasa pengen nangis,
silakan nangis gitu ya. Jadi bisa dengan kita ngobrol, bisa dengan kita ajakin bercerita. Contohnya ini. Misalnya ini tadi. Ini Andeca dan Andeci ya. Misalnya Andeca nangis, marah, terus dia mukul-mukul dan lain-lain. Andeca, kenapa? Aku marah sekali. Oh, kamu marah kenapa? Soalnya aku tadi pengen makan permen terus nggak boleh. Dada aku rasanya pengen meledak. Jadi di situ kita lebih kasih tahu. Kalau marah itu rasanya dada pengen meledak, pengen teriak gitu kan ya. Karena itu kita nggak diturutin gitu kan. Oh gitu, iya itu namanya marah. Oh itu namanya marah ya, bukan sedih. Bukan, itu namanya marah. Karena kamu ngerasa dada kamu mau meledak kan, kamu pengen teriak kan. Iya. Nah kalau kamu marah, apa yang bisa kamu lakukan? Emang apa yang bisa aku lakukan? Aku maunya teriak, aku maunya banting-banting. Yang bisa kamu lakukan, nah di situ kita kasih tahu apa yang biasa dia lakukan. Misal dia bisa nangis, peluk mama. Atau dia bisa nangis dulu, setelah itu minum. Bisa ta'awuz, bisa wudhu, bisa diem, maksudnya daripada kamu teriak-teriak, ini kamu diem atur nafas. Nah, di situ kita juga memberikan pendekatan dari sunnah, gitu kan ya. Jadi sebenarnya ketika kamu sedih, ketika kamu marah, itu kamu tetap bisa dapat pahala loh. Oh iya, gimana caranya? Misalnya gitu. Ya kamu berdoa misalnya. Terus ya tadi ya, berwudu, ta'awuz dan lain-lain kayak gitu, beristighfar dan lain-lain, sehingga ketika kamu menangis kamu tetap dapat pahala. Jadi kita pendekatannya seperti itu, bukan dengan kamu nggak boleh nangis sering-sering kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana mengena anak ini aware sama apa yang dia rasakan kayak gitu ya. Karena kalau di sini kan dilihat ya aku nangis karena aku sedih, tapi bisa aja dia nangisnya tuh karena dia marah, karena dia kecewa, karena dia kesel. Lalu selanjutnya bisa ditingkatkan adalah koneksi sama anak. Ya, koneksi sama anak, bagaimana kedekatan kita sama anak itu juga bisa ngaruh juga sama dia diterima, istilahnya gitu. Apalagi di sini kan memang dia Mbak merasa kalau iya aku tuh dulu fase trustnya tuh ada gangguan, misalnya ada keterpisahan di situ qadarullah gitu kan ya. Jadi bisa kita perbaiki dengan cara mendekat ke anak gitu, meningkatkan koneksi ke anak. Jadi ada yang namanya special time, nanti akan dibahas ya di sesi Oke, lanjut ya. Oke, nama Mbak Indra, Mbak Indri, usia anak 3 tahun 4 bulan. Anak suka pukul atau lempar barang kalau lagi marah dan gampang nangis. Bagaimana menyikapinya dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi? Ini sebenarnya bersama ya, Mbak ya? Sama. Ya. Nah, itu kan tadi setelah kejadian pukul dia banting ya. Tapi ketika momen itu kan keseharian yang bisa kita lakukan ya. Ketika momen itu adalah intinya ketika anak marah, balik lagi kita penuhi kebutuhannya terhadap keamanan. Jadi gimana sih supaya marah yang aman tuh gimana? Tidak pukul dan lain-lain ya. Jadi boleh banget kita pegang tangannya, kita kasih batasan. Nangis silakan, tapi tidak pukul ya. Mau pegang tangannya, wah ngamuk ini, nggak apa-apa. Yang jelas aman anaknya, gitu. Nah jadi intinya ketika anak mukul dan lain-lain langsung kita pegang tangannya, gitu ya. Tidak marah ya nak, iya sini. Nggak mau ini. Dan tambahan selanjutnya adalah bisa jadi anak ini kan merasa dia energinya besar banget ya ketika dia marah ya. Jadi bisa banget kita fasilitasi dengan bisa jadi nih anaknya kurang gerak. Jadi silakan difasilitasi lagi motorik kasarnya. Gitu misalnya anaknya diajakin main pukul-pukul pohon misalnya ya, misal. Terus lempar bola sekuat-kuatnya, misal kayak gitu dengan seperti itu, atau main play-doh di mana dia mencet-mencet si play-doh itu kan tersalurkan energinya. Gitu. Jadi di keseharian yang bisa kita lakukan ya itu tadi. Mungkin juga enggak pengaruh gadget yang terlalu banyak, karena kan pengaruh gadgetnya salah satunya juga membuat anak jadi
gampang tantrum. Terus juga karena kebutuhan geraknya jadi tidak terpenuhi karena dia nonton terus ini tadi, jadinya ya banyak energi yang butuh disalurkan, sehingga kalau marah ya dia energinya berlebihan banget istilahnya gitu. Atau jangan-jangan anaknya memang ada sensori disintegrasi, kan memang banyak faktornya. Yuk lanjut. Oke, aku lanjut ya, Rin. Dari Mbak Nisa Yatul. Ketika anak mengalami kesulitan di tahap sign level, apakah karena kurang stimulasi di level sebelumnya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mundur. Jadi ketika dia sulit di sign level, kita bisa mundur. Jadi kita bisa kombinasikan dengan real object. Jadi contoh, anak susah banget untuk membaca ya, misalnya meja gitu. Dia sulit sekali ya untuk memahami si simbol-simbol ini tadi. Jadi boleh banget kita kombinasikan tadi dengan real object. Jadi kita tempellah tulisan meja itu di meja. Lemari kita tempel tulisan lemari. Di mana? Lantai kita tempel tulisan lantai. Pintu kita tempel tulisan pintu. Dengan seperti itu anak bisa merelate. Oh, ini pintu. Tulisan pintu tuh seperti ini ya. Oh gitu ya, kayak gitu. Jadi dengan seperti itu kita bisa anak ini menjadi lebih mudah gitu untuk belajar di sign level, kurang lebih gitu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Tadi lagi ngambil pertanyaan project. lagi. Ada berapa lagi, Rin? Enggak, itu kan dibatasin. Oh iya. Jadi ini Mbak Nia ya, usia anak 3 tahun 5 bulan. Anak saya jijian dan sangat sensitif dengan bau. Bagaimana solusinya? Dilanjut dulu aja, Mbak. Ya, dilanjut dulu nggak apa-apa. Anak saya sudah PAUD dari umur 2 tahun 8 bulan, tapi sampai saat ini belum bisa interaksi dengan temannya, cenderung diam dan apa-apa maunya sama ibunya. Padahal kalau di rumah banyak tingkah dan bicara jago kandang. Bagaimana ya solusinya? Kalau mau saya terapi ke psikolog, apakah masih bisa? Atau terlambatkah? Oke, ini bukan langsung ke terapi ya. Jadi kita lihat dulu screening ya, lebih ke screening jadi ya. Jadi Mbak Nia silakan ajak anaknya screening, tapi bukan di poin kedua. Saya lebih ke poin pertama nih screeningnya ya. Jadi anak yang jijian sama sensitif terhadap bau, ini bisa jadi itu profil sensorinya. Jadi kan setiap dari kita ketika kita lahir itu kita punya profil sensori masing-masing, yang dimana itu akan berpengaruh ke cara belajar kita. Intinya gitu. Jadi kayak saya contohnya, saya tuh orangnya sangat auditori atau aksara deh ya, aksara. Jadi anak saya itu sangat profil sensorinya memang indera yang paling dominan di antara semuanya itu adalah pendengarannya. Jadi di sini ditandain kalau dia tuh gampang kagetan ya. Terus dia lebih takut itu tuh bukan karena takut sama penglihatan tapi lebih ke pendengaran. Jadi kayak misalnya bunyi blender yang tiba-tiba itu dia benar-benar kayak sulit banget meregulasi dirinya gitu. Nah, jadi ketika saya screening ke psikolog memang ya psikolog setuju bahwa ya profil sensorinya memang auditori. Sehingga memang anak ini, si aksara ini akan sangat mudah mempelajari sesuatu ketika dia mendengar. Jadi dia kalau menghafal sesuatu tuh ya dia mendengar, lebih ke mendengar gitu loh. Terus misalnya ketika saya ngajakin membaca dan lain-lain, itu saya lebih ke suara saya gitu. Iya, jadi ibu punya, misalnya ngajarin dia berhitung ya, ibu punya 3 apel. Terus Bapak kasih 2 apel. Jadi ada berapa ya apel Ibu? Jadi dia lebih konsentrasi ketika kita ngajarin dia atau ngajakin dia belajar itu sambil dia mendengar. Gitu. Jadi di sini saya nggak tahu nih apakah ini bentuk dari profil sensori atau bentuk dari profil sensori yang butuh diintegrasi. Gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi silakan ajakin anaknya, boleh banget ya ajakin anaknya untuk screening ke psikolog. Nah, kalau untuk yang kedua, ini it's okay, sebenarnya nggak apa-apa.
anak usia 3,5 tahun, saya nggak tahu lagi ya bagaimana dia, apakah dia maunya benar-benar nggak mau sama temannya dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi kalau di sini saya masih sangat wajar. Anak 3,5 tahun dia maunya sama kita, butuh waktu lama istilahnya untuk dia mingle sama orang lain istilahnya gitu. Tapi kalau saya saranin boleh banget ke screening ke psikolog. Karena sebenarnya tujuan dari screening itu bukan sekadar diagnosa kan ya. Jadi kita biar juga bisa tahu. Nah iya benar. Jadi kalau sekalian sharing, kalau si anak pertamaku itu hampir sama kayak Aksara. Jadi dia auditorinya yang super sensitif dulu itu sampai akhirnya di mengalami terapi dan lain-lain. Akhirnya ya agak mendingan gitu ya. Jadi nggak gampang banget. Cuman memang jadi mode belajar, emang dia belajarnya audio, jadi kalau dari mendengar penjelasan tuh lebih cepat, kayak hafalan murotal, segala macam. Berbeda dengan adiknya itu visual. Nah jadi harus melihat sesuatu baru itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau ke psikolog itu emang arahnya untuk screening ya Mbak ya. Untuk kalau terapi dan lain-lain kan bisa yang lain. Oke. Satu lagi ya nyelip ya, sampai yang aku tulis cukupkan ya Mbak. Ini Mbak Nisa, anaknya 6 tahun. Ketika anak mengalami kesulitan di tahap sign level, apakah karena kurang stimulasi di level sebelumnya? Apa yang harus dilakukan? Benar itu tadi mundur ya? Iya, udah. Oke, kita cukupkan. Sudah 14.33 ya. Satu lagi dari Nirin, nanggung satu lagi. 2 loh. Oh ya 2, boleh deh 2. 3. 2. Kalau kelasnya dibatasin nggak pendaftarnya? Dibatasin. Nggak tahu deh, 50 atau 100 ya? 50. 50 aja, banyakan kayak sekarang. Ya. Ya 50. Ini bisa dilakukan sambil bekerja, ibu-ibu saya working mom. Ya, jadi setiap kelas dari kita tuh sebisa mungkin yang mommy friendly ya, makanya kelasnya direkam, terus nanti ada waktu seminggu nih teman-teman bisa lihat rekamannya, dan kalau masih mau bertanya itu bisa ditanyakan di grup gitu, di grup bisa ditanyakan, nanti akan dijawab. Jadi kalaupun nggak ikutan live-nya masih bisa difasilitasi insya Allah, dan bayarnya bisa nyicil. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Nindi ya. Anaknya 6 tahun, dok, saya tinggal di lingkungan yang tidak ada anak kecil, sehingga anak saya bergaul dengan anak-anak yang usia rata-rata SMA. Ditambah di masa pandemi, anak saya lebih banyak di rumah. Saat masuk SD, dari hasil penilaian gurunya, anak saya diinfokan lebih sering melamun di sekolah seperti ada beban. Sementara kalau di rumah dia anak yang ceria dan lebih mudah bergaul dengan anak yang lebih dewasa. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya di sekolah ya, dok? Boleh intinya di sini koneksi sama anaknya diperkuat dulu, terus setelah itu kita bisa ajak diskusi anaknya, ya bisa kita ajak diskusi anaknya, gimana tadi di sekolah, gimana kamu happy atau tidak, dan lain-lain. Kita nggak tahu, mungkin dia merasa teman-temannya nggak asik dan lain-lain ya istilahnya, apalagi ini kan istilahnya baru pandemi ya, jadi benar-benar dia butuh waktu banget untuk bersosialisasi kayak gitu. Jadi yang pertama yang bisa saya sarankan adalah ajak anaknya diskusi gitu. Satu lagi ya Mbak Wardia, anak umur 22 takut sama laki-laki dewasa itu wajar. It's okay. Jadi nggak perlu ya, nggak apa-apa, nah itu omnya nggak apa ini. Ingat yang pertama, kebutuhan anak setelah fisiologis, secure, safety. Ketika dia merasa tidak nyaman sama orang itu, berarti dia belum merasa orang itu aman. Jadi kita kasih keamanan dia. Oh iya, kamu belum terbiasa ya. Itu om kurir ngantar paket. Kalau kamu takut, sini peluk mama. Kita ambil bareng-bareng sambil gendong mama, mau? Gitu. Jadi jangan yang itu nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi kita validasi perasaannya pada saat itu. Dia merasa tidak aman. Makanya dia ngumpet dan lain-lain gitu kan ya. Jadi boleh, adek takut misalnya gitu. Oh dia takut, iya ya, sini. Mau apa? Peluk mama atau gimana? Terus misal boleh juga kayak
Contohnya ya, kita bisa juga kalau ada paket gitu, kita bisa kasih tahu ke anak kita, dia itu ada om paket, om kurir di situ gitu. Dia mau apa, mau gimana? Kita bisa kasih pilihan dia gitu ya, bisa mau ikut sambil gendong, kita ambil paketnya, atau kamu mau ngintip aja dari jendela sambil mama ambil paket, atau misalnya kamu mau ngambil paketnya sambil pegang mainan, kita cari yang nyamannya dia gitu. Oke. Oke, alhamdulillah. Kelas ini meriah ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bibu untuk waktunya, materinya, dan buat teman-teman yang udah bertanya. Dan saya mohon maaf dengan banyaknya kekurangan saya, dan pada Allah saya mohon ampun. Insya Allah nanti kelasnya akan direkam ya, rekamannya akan di-share maksimal H+3 dari kelas. Jadi buat teman-teman yang masih misalnya pertanyaannya tidak terjawab atau ngegantung, boleh nanti lanjut lagi. Langsung aja WA aku secara personal atau nanti chat-chat di grupnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.